Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok penelitian kuantitatif akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit RSUD Raden Matahir Jambi. Adapun anggota kelompok kami di sini yang pertama Ayu Wulandari, Anna Nurbaiti, Nia Putri Anggela, dan Julius Trio Amanda. Di sini saya selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi dan presentasi pada hari ini. Adapun presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Ulan. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik, Go Governance, merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan peranan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab. Akuntabel RSUD Raden Matahir Provinsi Jambi adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, emergensi, dan tindakan medis, serta pelayanan ambulan secara umum. Kebijakan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Provinsi Jambi melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan rumah sakit sebagai rujukan regional Provinsi Jambi yang bersifat administratif, keuangan, dan organisasi, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan serta kewenangan yang ada. Rumusan masalah. Atas dasar latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah kualitas pelayanan program BPJS berpengaruh terhadap kinerja medis di RSUD Raden Matahir Jambi? 2. Apakah kualitas pelayanan program BPJS berpengaruh terhadap kepuasan pasien di RSUD Raden Matahir Jambi? 3. Apakah kinerja medis berpengaruh terhadap kepuasan pasien di RSUD Raden Matahir Jambi? 4. Apakah kualitas pelayanan program BPJS berpengaruh terhadap kepuasan pasien yang dimediasi oleh kinerja medis di RSUD Raden Matahir Jambi? Tujuan penelitian ini adalah: 1. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan
program BPJS terhadap kinerja medis di RSUD Raden Matahir Jambi. 2. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan program BPJS terhadap kepuasan pasien di RSUD Raden Matahir Jambi. 3. Menganalisis pengaruh kinerja medis terhadap kepuasan pasien di RSUD Raden Matahir Jambi. 4. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan program BPJS terhadap kepuasan pasien yang dimediasi oleh kinerja medis di RSUD Raden Matahir Jambi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ana. Kepada Ana, disilakan. Baiklah, selanjutnya untuk manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu manajemen rumah sakit, khususnya bidang kesehatan, tentang kualitas pelayanan program BPJS terhadap kepuasan pasien di mediasi kinerja medis. Yang kedua, manfaat praktis. Adapun yang pertama, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pihak manajemen RSUD Raden Matahir Jambi dalam hal ini meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan bagi pasien BPJS di rumah sakit, meningkatkan kinerja medis. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan dapat diterapkan bagi tenaga kesehatan, khususnya berkaitan dengan kualitas pelayanan BPJS dan kinerja medis sehingga meningkatkan kepuasan pasien. Selanjutnya untuk rumusan hipotesis menurut Ari Kunto tahun 2002 adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti menjadi data yang terkumpul. Hipotesis merupakan dugaan yang menjadi jawaban sementara terhadap masalah yang perlu diuji kebenarannya menggunakan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, diduga adanya pengaruh antara pelayanan program BPJS dengan kinerja medis di RSUD Raden Matahir Jambi. Yang kedua, diduga adanya berpengaruh antara pelayanan program BPJS dengan kepuasan pasien RSUD Raden Matahir Jambi. Yang ketiga, diduga adanya pengaruh antara kinerja medis dengan kepuasan pasien di RSUD Raden Matahir Jambi. Dan yang terakhir, itu diduga adanya berpengaruh antara kualitas pelayanan program BPJS dengan kepuasan pasien yang dimediasi oleh kinerja medis RSUD Raden Matahir Jambi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Julius. Kepada Saudara Julius, disilakan. Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam hal ini yaitu laporan tentang pribadi atau hal-hal lainnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan yang akan diberikan kepada responden untuk dijawab. Angket dalam penelitian ini hasilnya berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan jawaban dari responden. Dan penggunaan angket ini mendapat data tentang kualitas pelayanan di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket langsung yang pertanyaannya bersifat tertutup, yaitu dengan jawaban atas pertanyaan yang diajukan telah tersedia. Dalam penelitian ini memberikan beberapa alternatif jawaban kepada responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
Dan selanjutnya responden akan memilih alternatif jawaban yang diajukan dan selanjutnya responden akan memilih alternatif yang diajukan sesuai dengan pengetahuannya dengan memberi tanda checklist pada alternatif jawaban. Instrumen menggunakan skala Likert dengan gradasi jawaban puas, sangat puas, tidak puas. Alternatif jawaban dan skor kuesioner angket. Yang pertama puas dengan skor 2 dan sangat puas dengan skor 3, yang tidak puas dengan skor 5. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mempresentasikan hasil diskusi kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekhilafan. Saya mohon dimaafkan. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.